mungkin hanya Pak Dadan, Pak Mansur, teman-teman yang lain. Gimana tuh? Jepret! Ngadu ke bapak, sekarang jepret! Ngadu ke bapaknya, langsung ke RSS. Sekolah, undang-undang KPAI macam-macam. Ya, apakah zaman itu salah kekerasan seperti itu? Relevan di zamannya. Tapi kalau masa itu di bawah hari ini relevan tidak? Tidak relevan. Anak-anak kita hari ini, orang saya menyampaikan, ya udah sekarang pendidikan itu dari hati saja, udah. Ya, banyak sekolah ada anak inklusi di situ, teman-teman anak-anak yang luar biasa. Kita harus mengajar mereka. Saya wali kelas salah satu anak yang speak delay, Bapak Ibu, kelas 3 SMP lambat nangkap SMA, Bapak Ibu. Lambat nangkapnya. Semua guru sudah menyatakan tidak naik kelas, nilainya nggak ada. Lambat Bapak Ibu. Jadi kalau yang ini dia udah nggak respon, dia tuh lama banget responnya. Mungkin 5 atau 10 menit ke depan baru dia memberikan respon. Di kelas itu loadingnya lambat. Ini semua sudah mengklaim bahwa anak ini memang tidak naik kelas. Kalau berpacu pada aturan yang ada, satu apa? Kehadiran, dua nilai-nilainya tidak boleh di bawah angka sekian, gitu ya, sikap dan perilaku dan sebagainya. Rame rapat di ruang guru, saya wali kelas, saya bertahan dengan satu komitmen. Saya berdiri, saya sampaikan. Bapak Ibu yang memberikan statement dan justifikasi bahwa anak ini tidak naik siapa? Tetap 8 guru dari 16 guru menyatakan memang tidak naik. Saya sampaikan, yuk tenang dulu. Ini manusia atau robot? Manusia, punya hati, punya. Jangan melihat kekurangannya, tanya prestasi apa yang pernah dia buat di sekolah. Dan bicara prestasi bukan hanya sekedar mengangkat trofi, bukan hanya dilabelkan ini. Yang sekarang atlet banyak itu udah luar biasa, itu karena dia latihan dapat seperti itu. Tapi prestasi anak-anak kita yang sederhana apa, Bapak dan Ibu? Apa kira-kira? Hadir tepat waktu, membuang sampah pada tempatnya, tersenyum, ramah, membantu gurunya, tersenyum. Tadi saya dengan Pak Dadan, ada anak-anak di sini, ke sini, luar biasa. Kata Pak Dadan, saling juga ke Bapak gitu ya. Sama saya tadi, iya apa kabar semuanya gitu. Meskipun bukan anak saya, tapi dia anak-anak kita yang sama manusia yang punya hati, dimanapun di KRL, walaupun jedak-jeduk di KRL, ya kalau tetap kita niatnya saling memuliakan, mungkin nggak terasa, tapi kalau tidak mengurangi, biarkan saya yang terjeduk, asal jangan saya yang menjedak, supaya tidak terjadi jedak. Itu kalau di KRL mana tadi yang baju merah itu, Bapak ya? Karena kalau sudah di KRL nggak lihat kanan kiri Pak, jalan itu jeduk. Siapa yang datang dari hati akan ketemu hati dan akan terjadi resonansi. Kalau kita mendidik dari hati, tapi lama, mendidik lama kalau gitu kapan jadinya? Emang mau dijadiin apa? Ketika Anda ngajar matematika, anak mau langsung bisa kalkulus seperti si Ken. Ken kalkulus tahu yang di TikTok? Anak kecil yang bisa kalkulus hebat itu, dia tuh kalau main nggak mau ke depan, maunya ke Gramedia, nyari buku kalkulus. Belajar kalkulus ditunjukin ini apa, integral, ini apa, diferensial, mana turbo speed yang ada di pesawat yang ini. Cerdas banget tuh anak itu. Bapaknya yang kasihan. Tiap saat ditanya kalkulus. Ya. Bapak juga lulusan ITB gitu ya. Dan sebagainya gitu. Memang seperti itu. Mau langsung membuat anak jadi jreng, jadi Einstein, jadi apa? Tidak dapat didikan proses apa itu. Ya, mungkin akan tertuai ketika Bapak dan Ibu sudah pensiun. Tiba-tiba ada seorang anak, bukan seorang anak, pakai baju pilot. Luar biasa, Bapak Ibu sedang dalam rangka jalan-jalan ke Turki misalkan, atau yang muslim sedang dalam rangka ibadah haji mungkin. Bapak Ibu duduknya di kelas ekonomi, di seat Garuda Indonesia urutan 300 sekian misalkan, di pojok sana. Datang seorang kapten pilot. Biasa juga kata pramugarinya, kapten ini nggak pernah ke belakang, paling juga di VIP. Tapi detik itu ternyata kapten ini melihat di main list daftar penumpang ada nama ibu, namanya siapa? Ibu Edita. Ibu Edita terkenang. Pengalaman 20 tahun ke depan bersama ibu. Jangan-jangan ini guru saya yang suka cewek. Jangan-jangan ini guru saya yang mengingatkan saya di kala itu saya sedang sedih karena mohon maaf ibunya meninggal dunia. Ibulah yang pertama datang ke anak itu memberikan sugesti positif, penguatan bahwa kamu bisa menjadi luar biasa. Disusurilah ibu ke baris belakang nomor 30 sekian. Kemudian ditanya, ibu benar itu bisa? Iya, ibu dari mana? Anda siapa? Ibu tidak kenal saya. Saya adalah Jeffrey yang dulu ibu bentak, yang dulu ibu ingatkan, yang dulu ibu yang mana?
terima kasih Bu. Kalau bukan karena Ibu, saya nggak akan tersadar waktu itu bahwa saya punya potensi untuk seperti hari ini. Terima kasih. Ibu, pindah ke depan. Saya kelasnya ekonomi enggak. Saya tanggung jawab. Pindah ke depan. Diservis oleh pramugarinya. Berkah dari luar biasa ya seseorang. Tangan buat kita. Investasi kebaikan, tertua ini nggak akan hari ini, tapi yakin siapa yang menanam pasti akan menuai. Tenang, sabar, santuy. Kita ingin saat kita pensiun yang hadir adalah buih-buih tanaman kebaikan yang pernah kita semai dan akan kita tuai di masa depan. Itu apa Ibu? Ya, itu yang sering saya katakan. Hari ini penghasilan pas-pasan, belum dipotong. Kalau kami di Jawa Barat itu BCB namanya. Kalau di DKI mungkin Bank DKI gitu ya, ada potongan para PNS, mungkin juga yang sertifikasi nyimpan SK-nya yang katanya kalau di rumah kan kena rayap, disimpan di bank gitu ya. Itu alasan yang tak masuk akal sebenarnya ya. Simpan di sana. Penghasilannya pas-pasan, gajinya terbatas. Tapi kenapa? Kok awet muda? Kok selalu ceria, tersenyum bahagia dan sebagainya? Bisa jadi dompetnya isi 20.000, terbatas. Tapi Allah Tuhan yang Maha Kuasa kasih dengan 20.000 itu keberkahan yang tak terbatas. Bapak Ibu, luar biasa ya. Bukan buat nggak bisa. Tepuk cinta. Sama. Lanjut Bapak Ibu. Pernyataan kedua, tenang ya. Ini bagian kurikulum merdeka. Mengubah mindset pola pikir kita. Ngapain saya langsung buat kebijakan 1 CP, kebijakan 2 gampang gitu Bapak Ibu. Benar nggak? Kita ingin menyentuh hati-hati kita supaya beresonansi, sefrekuensi. Baca Bapak Ibu, yuk bareng-bareng semuanya. Baca. Yang pilih A? Aku. Oh, sepakat. Yang pilih B? Oke, silakan satu orang. Kenapa pilih A? Nggak usah silakan. Pakai bahasa Mandarin. Ayo langsung. Kenapa Bapak Ibu memilih A? Silakan. Ya, karena itu. Siapa? Kayaknya Pak, saya tahu yang mau jawab. Siapa? Pak Habib. Ya, silakan. Ibu aja ya. Kan Ibu kan sudah tahu siapa yang mau jawab. Saya ada dikasih. Silakan Bapak. Kitanya kita posisinya Bapak sudah siap untuk menjawab ini. Main batin ya? Saya telepati. Ya, yang suka panas-panasan. Iya, benar kata Boy. Jawab ini. Pak Habib ini jagonya kalau tentang makan. Pak Habib ya? Pak Habib. Dibahas. Dia Pak, kan dikatakan rasa panas itu sambil dengan kalau kita mengajar itu mungkin merasa berat, tapi kalau bisa anak itu setelah kita ajarkan bisa, itu masa kita lega dan senang. Nah, itu kan. Gimana sudah? Sudah. Oke, jadi kata kuncinya apa? Panas. Panas. Berat. Benar. Panas itu maksudnya berat kelakuannya. Tapi jika lihat anak itu berhasil, bahagia. Nah, berarti kata kuncinya adalah makanya dampak. Setuju nggak? Dampak. Memang rasa panas berat. Perjuangan guru ini dahsyat tadi. Tapi dia bisa kita puas. Iya, ketika dia bisa, walaupun mungkin nggak bisanya ketika dia di SMP, di SMA, di masa depan. Iya. Tapi gimana hatinya? Bapak Ibu senang nggak kalau misalkan Bapak Ibu sekarang guru, tiba-tiba Bapak Ibu ikut jadi peserta pelatihan yang isinya murid Bapak dan Ibu? Iya. Dia udah jadi trainer, dia udah jadi di Kemendikbud dan sebagainya atau di instansi manapun. Asalkan, apalagi kalau dia menyapa Ibu, silakan ke depan. Semuanya hadirin berkah Ibu. Inilah Bu Edita. Bu Edita, saya izin ya. Mantep Bu, itu murid banyak. Berkah karena Bu Edita saya luar biasa Pak Ibu. Berikan aplaus untuk guru tersinta. Silakan sini. Lama Pak Ibu, panas, gerah, capek, lelah. Aduh, gimana sih kamu kok nggak bisa sih baca ini, nggak bisa baca? Ya gitu Pak Ibu. Apa nih? Nggak, itu zaman dulu ya. Apalagi saya produk karena ini Pak. Dan saya sampai hari ini masih ingat guru matematika saya yang menampar saya dengan buku matematika setebal ini.
hafal buku bahasa Inggris. Dulu ya. Baik kita sekarang jangan masalah. Tampar pakai buku cerdas. Kesan baik, kesan tidak baik akan diingat murid selamanya. Sepakat ya? Anak akan lupa dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ajarkan, bahasa Mandarin, bahasa Sunda, bahasa Indonesia, PAI, macam-macam, kimia dan sebagainya. Mereka akan lupa di masa depan. Tapi yang akan mereka ingat apa? Perlakuan, kesan belajar, cara kita memanusiakan dan memuliakan anak-anak kita. Enggak nanti pas ketemu anak yang pernah saya lihat, Pak Nero, terima kasih hukum Newtonnya keren banget. Gara-gara hukum gravitasi yang Bapak ajarkan sekarang saya sama seperti ini. Tidak seperti itu kan? Yang diingat tadi yang saya bilang kesan mendalam yang akan selalu diingat. Parahnya Bapak Ibu di masa lalu saya ditampar itu bukan karena saya tidak jadi juara umum, saya selalu jadi juara umum. Nilai ranking 1 itu selalu seperti itu. Ketua kelas aktif di OSIS Bapak dan Ibu. Kenapa saya ditampar? Sampai hari ini saya nggak tahu kenapa saya ditampar dan gurunya tidak mengkonfirmasi. Dan hari ini beliau sudah meninggal dunia. Masa iya dendam saya mau terus berkelanjutan seperti itu? Nah, maksudnya bagaimana Bapak dan Ibu? Ciptakan kesan yang terbaik. Parahnya ketika suatu hari saya nanya ke wali kelas saya, kamu tahu nggak kenapa kamu ditampar? Saya nggak tahu. Dan saya juga nggak ada keberanian untuk menanyakan kenapa saya ditampar. Ternyata Bapak dan Ibu, posisi kelas saya itu di kelas 2C waktu itu, waktu SMP, agak di bawah, ruang guru di atas, Bu. Jadi ini lapangan upacara, jadi ruang guru di atas, kelas saya di bawah. Bel berbunyi, 10-15 menit guru ini tidak hadir. Guru ini tidak hadir. Pas lama saya ngobrol, saya ketua kelas, Bu. Saya ngobrol dengan teman saya. Den, ini kenapa sih? Deden, tapi Deden, kita sokin, Bu. Deden, dari hujan, tiruan. Deden, tahu Pak. Deden, ini tidak ada hujan. Dan setelah itu kenapa ya Pak Agus? Oh namanya Pak Agus. Bagus kenapa ya nggak datang? Kalau kurang tayangnya kalau lur gitu ya. Mari kita jemput ke atas. Dijemput ke atas Bu bisa. Setelah 15 menit beliau nggak datang. Pas nyampe ke sana, Bapak mau izin sekarang pelajaran Bapak cepet. Salah apa? Apa karena saya nilai matematikanya rendah? Enggak. Nilai di rapat 89 terus, bagus terus. Apa karena saya pakaiannya kemudian tidak rapi? Enggak. Karena apa Bapak dan Ibu? Di detik 2 minggu setelah itu wali kelas saya bilang karena kamu nggak jemput dia. Guru-guru zaman dulu Bapak Ibu harus dijemput. Kenapa? Karena dulu nggak ada Google Maps Bapak Ibu. Kan dulu mah harus gitu Pak. Mungkin ingat ya. Saya nggak tahu sih kalau Bapak Ibu waktu SMA SMP apa guru harus selalu dijemput. Kalau sekarang kan guru itu udah otomatis supaya sekarang harus dijemput. Ternyata dikonfirmasi Pak ini tuh kecewa karena nggak dijemput. Nah itu tadi Bapak Ibu. Guru ubah menjadi di. Ubah di menjadi dari dilayani ubah menjadi dari dihargai ubah menjadi menghargai. Ya, jadi jangan sampai kita ingin selalu dimuliakan, tapi mari kita memuliakan. Nah itulah cerita masalah. Ingat sampai hari ini dan saya nggak apa ya, ini bicara seperti ini spontanitas karena itu ada di bawah sadar saya Bapak Ibu. Begitu pula kesan saya tentang Pak Asep Sopandi, guru fisika saya yang luar biasa. Sampai hari ini saya sering sampaikan di pelatihan dimanapun, termasuk kesan yang tadi ketika saya menyampaikan guru matematika itu spontanitas saja Bapak Ibu. Kenapa? Karena di bawah nih pendidikan yang terbaik itu menanamkan di alam bawah sadar Bapak Ibu. Itu keren banget. Anak tidak merasa bahwa dia sedang belajar, tapi sebenarnya di situ nilai-nilai kebaikan dan intervensi kebaikan kita hadirkan untuk mereka. Keren ya kalau sampai seperti itu di kemudian hari anak lahir itu, ngelihat nama ibu di main list, melihat wajah ibu di media, hai ini guru saya, mau saya hubungi. Oh, ada ketertarikan seperti itu. Itulah guru yang diri depan. Lanjut Bapak Ibu, benar. Siap. Ini yang ketiga. Baca bareng-bareng. Saya sejahtera ketika saya sudah berbagi. Siapa yang beli anak? Tidak ada. Kalau usah terus. Masih berbeda lagi. Yang B. Canda ya Mas. Oke. Boleh. Yang B ini adalah saya sejahtera ketika saya sudah berbagi.
Oke, boleh silakan. Ibu, oh iya, ini silakan. Kenapa menunggu sejahtera kalau untuk berbagi ya? Iya. Selagi kita bisa berbagi dan sekarang ayo. Oke. Berbagi tidak mengurangi apa yang kita miliki, tapi dengan berbagi akan menambah pundi-pundi kebaikan yang Tuhan hadirkan untuk kita. Boleh Pak, berbagi lah, jangan lupa ya. Berbagilah. Bapak Ibu apa nih mejanya yang ada sekarang? Handphone. Kebetulan handphone itu tadi ngetes ya? Minta dibagi aja. Jangan memori saya. Ya gitu juga kali. Salah konsep sih. Oke, lanjut. Kayaknya ada lagi nih. Oke, apa kesimpulannya Bapak Ibu dari yang tadi kita kata-katakan itu? Apa kira kesimpulannya? Kita harus optimis dalam mengajar, pantang menyerah, selalu bersyukur, bermanfaat, dan mampu menghasilkan komunikasi yang baik untuk anak-anak kita, komunikasi positif. Dan kita sepakat yang kita kejar dalam kehidupan ini adalah apa Bapak Ibu? Kebahagiaan, ketenangan, kesuksesan yang tidak diukur dengan rupiah. Semuanya bahagia itu adalah bukan di logam mulia, tapi bahagia itu di akhlak yang mulia. Bahagia itu tidak di baju, tapi di kol. Catat Bu. Bahagia itu tidak di logam mulia, bukan di emas permata, tapi di akhlak yang terbaik, yang mulia, hati yang jernih. Bahagia itu tidak di baju yang mewah, stalking terus di media pansos, di media sosial, tapi di mana? Di kol. Bahagia di sini. Tak perlu membanding-bandingkan apa itu ya. Yang lain mah bahagianya di sini kok saya. Nah, enggak. Kebahagiaan sudah tertakar, tidak akan satu. Ya, ya, kita ingin bahagia, kita ingin tenang, dan kita ingin sukses selamanya. Oke. Nah, Bapak Ibu, kita akan bagi dua kegiatan kita ini menjadi dua pertemuan. Ini untuk pertemuan hari ini 10 Agustus. Ini materinya Bapak Ibu, dan kita nanti akan berkelompok. Jadi tidak ada nih yang duduknya seperti ketika pengawas hadir. Kalau pengawas hadir pasti kayak gini nih modelnya nih. Ada pengawas. Siapa pematerinya? Pengawas. Mungkin pengawas-pengawas ke depan tidak akan seperti itu, Bapak Ibu ya. Tapi saya juga di sekolah, siapa yang isi? Pengawas. Karena itu. Nah, pengawas. Enggak ya, nanti pengawas-pengawas muda yang hadir ke depan benar tidak seperti itu. Bapak Ibu, nanti kita berkelompok ya. Posisi tempat duduk Merdeka Belajar. Silakan. Pas saya nggak mau di meja, saya mau di bawah silakan. Bahkan saya mau di dinding boleh, mau di atas silakan. Mau gelantungan di situ boleh. Oke. Nanti kita belajar CPTP, ATP modul ajar, KKTP, dan asesmen kurikulum Merdeka Bapak Ibu. Di 3 poin hari ini, saya akan bicara di asesmen ini adalah asesmen awal pembelajaran yang Bapak Ibu harus lakukan pada saat sebelum memulai pembelajaran. Kemudian KKTP, ini dulu kita mengenalnya KKM Bapak Ibu. Sekarang istilahnya KKTP. Nanti kita akan praktik bagaimana membuat KKTP yang efektif, efisien di kelompok. Yang selanjutnya adalah, ini juga bukan barang baru, tapi saya ingin memberikan penguatan kembali. Ada 4 LK di sini yang nanti akan sama-sama secara kelompok kita kerjakan. CPTP, ATP, dan MA. Oke. Terus di pertemuan 24 Agustus, karena tertolong 17 Agustus, saya tuh protes sebenarnya sama diri saya sendiri Bapak Ibu ya. Kenapa 17 Agustus sekarang hari Sabtu? Itu saya protes Bapak Ibu. Ya, kenapa nggak hari please deh, Jumat itu atau Senin gitu kan ya? Kenapa harus hari Sabtu? Nah ini saya mau bilang ke Pak Jokowi mau pindah ke IKN ya. Ya saya mau bilang ke Pak Prabowo belum bilang. Jadi bingung, akhirnya saya kita dipakai aja lah. 17 Agustus hari ini di hari Sabtu. Oke. Jadi kita loncatnya ke tanggal 24. Nah untuk nanti pertemuan kedua kita bicara tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah kita juga akan membuat video pembelajaran dengan Canva for Education. Dan yang terakhir kami juga ingin Bapak Ibu nanti membuat satu aksi nyata dan mensubmitnya langsung di PMM. Ya gimana PMM-nya? Sudah diberdayakan? Sudah diberdayakan? Nah, ada yang sudah dapat sertifikat? Oh keren, berikan tepuk cinta. Topik apa Ibu? Kira jadi antara. Oh Merdeka Belajar. Ya itu betul, topik wajib itu. Nah nanti yang lain juga di topik itu. Praktik buat barengan, langsung sorenya submit ke PMM dan tunggu 2 minggu kemudian, 3 minggu kemudian untuk dapat sertifikat. Emang kita harus dapat sertifikat tanda bahwa kita pernah belajar, tapi bukan tujuan. Kita bukan para pejuang sertifikat. Kita adalah para pejuang ilmu, wawasan dan keterampilan. Apalagi pejuang centang hijau, bukan? Ya, hijau gitu, maju hijau enggak. Kita pejuang ilmu. Oke, ini nanti Bapak Ibu kita